主赐的福如春雨，我在其中赞美欢喜。主赐的生命是泉源，在我心中更新不求。让我们张开赞美的口，举起敬拜的手，主将赐福在我们之中。让我们献上，将赞美尊荣全都向主献上。而主将赐下主的恩典，像如春雨降下。主赐的
现自己是多渺小，登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。站在大海边，才发现自己是多渺小，登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永
人的手，脱离不义和残暴之人的手。主耶和华，你是我所盼望的，从我年幼，你是我所依靠的。Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《恩雨大降》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, turunkan hujan berkat-Mu.我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ibadah walaupun kami harus ibadah secara online. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biar setiap kami yang mendengarkannya, kami boleh fokus mendengarkannya dan kami berusaha untuk boleh melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan pakai beliau, boleh menjadi salam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《雨后的彩虹》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Pelangi Sehabis Hujan. Namun
兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在诗篇79篇第9节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 79 ayat 9。我们一起来念：拯救我们的神啊，求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. 我们一起来同心祷告。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，让我们能够走到今天。今天早上，在你分别的日子里头，我们还能够一起来敬拜你。虽然因为疫情的问题，我们只能在家进行，但是主，我们要献上感恩。天父上帝，我们今天早上要以破碎的心，要承认在你面前，主，我们是个罪人。我们承认，我们常常做了不该做的事情。我们承认，在我们每一天的日子，很多时候我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。很多时候，我们单单靠自己的力量，自以为聪明。天父上帝，其实我们是一个微不足道的受造者。天父上帝，我们承认，在我们每一天的日子里头，因为别人，因为环境，使到我们跌到最终。主啊，求主怜悯，在这求你的慈爱，求你的宝血洗净我们一切的过犯，求主赦免我们，求主更新我们，求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命完全是属于你的，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。也求主使用我们的生命，能够影响更多的人来到你面前。主啊，谢谢你，谢谢你垂听我们这个认罪祷告。求你按你的旨意，按你的慈爱怜悯，更新我们。谢谢主，我们也求主不断的来给我们机会，也教导我们不断的来悔改，远离罪恶。垂听我们的祷告，将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，借着赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我与耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起立经文。 Mari kita berresponsoria. 地而来的盼望，弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。当初雨的时候，你们要向发上天的耶和华求，他必为众人降下甘霖，使田永生长菜树。
我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。下雨的日子，云中红的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形象。我一看见就伏在地，又听见一位说话的声音。Pengharapan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awal-awal, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. 荣耀颂， Gloria Patri.请儿童主日学老师来献诗。 Saat ini kami persilakan guru sekolah minggu Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 还没有听到之前，我们来低头祷告。Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur untuk waktu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami pada saat ini mempersiapkan hati kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami yang pada saat ini beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami yang datang kepada Tuhan, yang
mempunyai konsentrasi dan fokus kepada Tuhan. Biarlah Allah memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpinlah semua jemaat GMI Titus yang pada saat ini dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Taja Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bok Suwira dan kepada segenap majelis GMI Titus yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya sangat suka. Pelangi sehabis hujan. Pernah enggak saudara-saudari melihat pelangi? Saya suka sekali melihat pelangi. Setiap kali saya melihat pelangi, saya selalu ingat kepada kisah yang berakhir dengan bahagia. Kisah yang menyisakan 8 orang selamat dari air bah lantaran langkah iman kepada Tuhan Yesus. Langkah iman kepada perintah Tuhan. Keselamatan Nuh dan keluarganya menampilkan satu babak kehidupan yang berujung dari duka cita kepada sukacita. Setiap kali saya melihat pelangi, saya ingat janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi air bah. Saudara-saudariku, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani 12 ayat 2. 我们来打开圣经希伯来书12章第2节. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apakah saudara pernah atau sedang bergumul dalam masalah? Apakah saudara bertanya-tanya, kapan COVID-19 ini berakhir? Pandemi global ini menimpa semua negara di dunia ini. Banyak jiwa-jiwa, semua keadaan ekonomi merosot. Saudara, apakah saudara-saudari pernah ingin melepaskan diri dari persoalan? Apakah saudara ingin pergi ke suatu tempat wisata, berlibur di sana dan berkata, saya tidak mau pulang lagi ke rumah. Saya mau di tempat yang indah ini saja. Saudara-saudari, apakah saudara ingin melepaskan diri dari semua persoalan hidup? Apakah saudara ingin hidup ini tidak ada masalah? Saudara-saudariku, pasti semua kita menginginkannya. Kita ingin meninggalkan semua rutinitas kita. Kita ingin sudah sekian lama stay at home, di rumah terus. Kita ingin bebas. Kita ingin menikmati wisata, makan-makan di luar. Saudara-saudariku, kita perlu mengurangi ketegangan. Dan kita juga ingin menikmati rekreasi atau wisata atau piknik. Itu tidak salah. Dan memang baik bagi kita. Kalau kita pergi wisata pun, kita pasti pulang juga ke rumah kita. Dan gak mungkin kita tinggal selama-lamanya di tempat wisata atau di hotel-hotel tempat kita nginap. Mungkin kita ingin melepaskan diri dari semua masalah yang ada. Hal itu tidak mungkin terjadi. Saudara, Allah memanggil kita
untuk hidup di dalam dunia ini. Allah tidak memanggil kita untuk terlepas dari persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Allah tidak memanggil kita hidup di dunia yang lain, melainkan di bumi ini. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera dalam Yesus. 在耶稣里有平安. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Ada orang yang mengatakan, saya kan anak Tuhan. Saya kan rajin beribadah. Saya giat melayani Tuhan. Kenapa kok saya tidak diberkati Tuhan? Bisnis saya kenapa macet? Kok saya bisa diserang penyakit? Bagaimana kita dapat berpikir Tuhan tidak memberkati kita? Tuhan mau ingatkan kita pada hari ini. Bagaimana kita dapat menjalani hidup kita tetap benar di masa-masa sulit sekarang ini. Yang pertama, menyadari bahwa saudara bukan satu-satunya orang Kristen yang berjuang untuk hidup benar. Dalam dunia yang penuh penderitaan, ada penyakit, ada duka cita, ada ancaman kematian. Tuhan memberikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Semua kita yang masih hidup dalam dunia pasti bisa punya masalah. Tapi janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. 上帝的应许，他与我们同在。Yang pertama, kita menyadari bahwa kita bukan satu-satunya orang Kristen yang berjuang untuk hidup benar di masa sulit. Yang kedua, kita menyadari bahwa dalam kelemahan kita, Yesus berperan jauh lebih besar. Dalam kelemahan kita, Yesus berperan jauh lebih besar. Saudara-saudari, hidup manusia di dunia ini tidak selalu penuh dengan kebahagiaan. Tuhan tak janji langit selalu biru. Tidak Tuhan janji sukses senantiasa, keindahan senantiasa. Akan tetapi ada kalanya kehidupan manusia itu seperti roda yang sedang berputar. Kadang mengalami penderitaan, kadang mengalami kesedihan, kegagalan, dan lainnya. Pada intinya, tidak selalu ada sukacita dalam hidup. Dan ada kalanya masalah datang dalam hidup kita. Tapi ingat, Tuhan katakan, Dia lebih besar dari masalah kita. Yesus Kristus Tuhan kita lebih besar dari semua persoalan kita. Dia sanggup, Dia peduli kepada kita. Tokoh-tokoh Alkitab juga tidak selalu dijanjikan dengan keindahan, kebahagiaan. Akan tetapi ada kalanya mereka harus menghadapi masalah terlebih dahulu. Ujian terlebih dahulu mereka alami, barulah mereka mendapat kelegaan. Kita lihat
di Alkitab ada seorang yang bernama Hana, ibunya Samuel. Dalam perjalanan hidupnya tidak selalu dia mengalami sukacita dalam hidupnya. Kita lihat dalam kehidupan keluarganya. Dia mengalami sukacita dalam hidupnya. Kita lihat dalam kehidupan keluarganya. Dia tidak mengalami keindahan dalam keluarganya. Dia malahan mengalami sakit hati. Simtia. Dia mengalami sakit hati. Karena apa? Karena dia mandul. Sehingga suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dengan kata lain, dia dimadu. Dihina oleh madunya. Oleh istri kedua dari suaminya. Menghina dia, itu perempuan mandul. Gak punya anak. Karena dia mandul, dia dihina. Sakit sekali hatinya. Tapi kesakitan hatinya tidak membuat dirinya jauh dari Tuhan. Kesakitan hatinya justru membuat Hana makin dekat dengan Tuhan. Ini indahnya. Hana makin dekat dengan Tuhan. Dia tidak mencari orang terlebih dahulu untuk sel masalahnya. Langkah pertama yang Hana ambil, yang Hana lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan menangis sampai terseduh-seduh. Bahkan karena bibirnya yang bergerak dalam doa sampai tak terdengar suaranya. Sampai menangis bercucuran air mata menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan juga. Segala masalah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan peduli. Tuhan menyendengkan telinga mendengar semua seruan doa kita. Maka Hana lakukan yang tepat. Dia cari Tuhan. Dia tahu Tuhan sanggup mengubah duka citanya menjadi sukacita. Oleh sebab itu, Allah memberikan kepadanya seorang anak. Bahkan ketika Hana berdoa dengan terseduh-seduh di hadapan Allah, doanya didengar oleh Tuhan. Bibirnya yang bergerak tak terdengar, tapi Tuhan tahu isi hatinya. Allah peduli, Allah tidak tidur. Allah tahu kesedihannya. Setelah itu Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki sesuai dengan kerinduan Hana. Dan Hana juga tidak lupa janjinya kepada Tuhan. Ketika anaknya sudah besar, dia serahkan kepada Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi abdi Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudariku, hidup manusia tidak selalu ada penderitaan. Tidak selalu ada tangisan air mata. Akan tetapi ada pelangi sehabis hujan. Tidak selalu kita sedih terus. Ada waktunya. Ketika kita mengalami kesedihan, ada sukacita yang menunggu. Karena ada pelangi sehabis hujan. Saudara, Tuhan tidak memberikan ujian kepada kita yang membuat kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, apa kata firman Tuhan?
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sungguh firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu sungguh-sungguh Allah berikan kepada kita manusia yang mau mendengar dan mau melakukannya. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28, Roma suti Pak Chang Ese Pak Cie. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari, yang kedua, kita menyadari bahwa di dalam kelemahan kita, Yesus jauh lebih besar dari masalah kita, dari kesulitan kita. Yang ketiga, kita menyadari sumber kuasa orang Kristen bukan dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Sumber kuasa kita bukan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan orang hebat, tapi Tuhan Yesus sendiri. Sumber kuasa kita. Saudara, waktu Ang Boksu Lasdini Ang dia mau diinfus, suster merawat sendiri di rumah, diinfus 2 tangan, 1 tangan sudah pasang, 1 lagi mencari urat nadinya sampai 1 jam tak dapat. Dia sudah kesakitan sekali, sehingga suantaunya naik sampai ke tingkat 3, panggil saya. Waktu itu saya lagi mandi, contohnya, Boksu cepat. Saya sudah ketakutan, apa yang terjadi? Setelah selesai mandi saya katakan, kenapa? Dia ceritakan, wah Boksu sudah sakit sekali, kasihan sekali. Akhirnya saya turun. Suster katakan, sudahlah, biar lambat-lambat gak apalah, yang penting gak usah sakit kali. Cari 1 lagi nadi di tangan ini enggak dapat. Maka saya katakan, mari kita berdoa dulu. Ketika kami selesai berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Betul-betul kuasa doa langsung dapat. Langsung bisa diinfus 2 tangan. Saudara, kita melihat kuasa doa bukan dari kita, tetapi dari Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Sungguh kuasa doa itu luar biasa. Langsung kadang kita bisa dapatkan. Tapi kadang Tuhan mau kita sabar menunggu. Tapi kadang Tuhan tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak berikan. Tapi Tuhan tahu kalau itu yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti kabulkan apa yang kita minta kepadanya. Saudara-saudariku, kita harus kuat di masa sulit ini. Sumber kuasa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus dekatkan diri kepadanya. Berdoa. Sumber kuasa doa kita adalah Tuhan Yesus. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Kalau kita sedikit berdoa, sedikit kekuatan. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Saudara-saudariku, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan
tekun, ya, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, kita memohon kemampuan kepada Allah untuk dapat menerima apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Yang pertama yang kita mau lakukan, memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau menerima apa yang terjadi dalam hidup saya. Sangat mudah bagi kita untuk putus asa karena situasi dunia ini. Sangat mudah bagi kita untuk putus asa, untuk kecewa. Sampai-sampai ada orang yang mulai bosan, pasrah. Sudahlah, mau kena COVID, kenalah. Saya sudah bosan. Kok lama sekali? Saya sudah capek sekali pakai masker, susah bernapas. Cuci tangan malas, sampai kadang tangan pun sudah luka. Sampai ada dilema pada saat pandemi ini. Ada orang ya, ada emak-emak dia antri di bank. Ketika emak-emak ini berdiri, di belakangnya bapak protes. Karena si emak-emak ini yang lagi antri, suara anginnya keluar. Wah, si bapak di belakangnya tegur, "Bu, gak sopan. Masa buang angin gak menghindar?" Si bapak protes, si ibu katakan, bapak dengar ya? Berarti bapak gak jaga jarak. Deket-deket sih sama saya. Dia katakan, bapak bilang, bau. Bapak mencium baunya. Berarti masker bapak gak standar. Masker murahan sih. Kemudian bapaknya, apa? Masker saya masker yang bagus ini. KN95 medis. Kemudian si ibu bilang, kalau bapak tidak mencium apa-apa, berarti bapak positif COVID-19. Wah, bapak itu tambah ngamuk. Saudara-saudari, ini hanya pandemi ya, leluconnya, dilemanya. Pada masa-masa sulit ini, kita harus belajar sabar. Kita harus belajar setia, taat kepada Tuhan. Segala permasalahan kita, segala pergumulan kita, ingat Tuhan peduli. Tuhan mengerti kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia selalu ingin menolong kita. Tetapi kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Untuk membuat mukjizat, Tuhan sanggup. Dulu Tuhan sudah buat mukjizat, dan sekarang mukjizat Tuhan pasti masih ada dan sedang berjalan. Saudara, jangan melihat ke bawah, tapi kita melihat ke atas. Kita melihat sumber kuasa kita adalah Tuhan Yesus, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita beriman, Tuhan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yaitu kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita sungguh-sungguh percaya bersandar kepada kuasa-Nya. Yang ke-1 tadi, yang pertama kita memohon Tuhan, kepada Tuhan menerima apa? Apa saja yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah untuk memampukan kita melakukan apa yang dapat kita lakukan.
Kita mohon, Tuhan saya mau. Tuhan beri saya kemampuan melakukan ini. Walaupun itu hanya kecil. Memohon pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, kita memohon pertolongan kepada Tuhan untuk menyadari betapa besar kuasa Allah yang kita perlukan. Tuhan berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap orang Kristen punya kuasa dari Allah, punya kemampuan berdoa dari Allah, karena sumber kuasa kita adalah Yesus Kristus. Kita manusia sering cari jalan sendiri. Kita sering demi harga diri, kita menyebabkan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kadang manusia itu sok hebat, tidak mau bersandar kepada Allah. Pada umumnya kuasa Allah baru diandalkan ketika kekuatan diri sendiri sudah habis dan tidak dapat berbuat apa-apa, baru mau cari Allah. Marilah kita memohon untuk memperoleh kuasa Allah agar dapat melayani orang lain. Jangan lupa bahwa Allah tidak pernah memberikan kuasanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita punya kuasa dari Tuhan, layani orang lain. Amin. Yang keempat, terus-menerus memohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah dengan rendah hati. 我们用谦卑的心来到主的面前， agar kita terus dipakai oleh Dia. 让上帝使用我们。 Jangan kita bergantung kepada keberhasilan yang pernah kita capai. Setiap peristiwa adalah kesempatan yang baru untuk bergantung kepadanya dan menyatakan kuasanya. Jangan sombong, jangan egois. Kesombongan dan keegoisan membawa kita kepada kemuliaan diri sendiri. Kesombongan dan keegoisan membawa kita kepada kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah. Jangan lupa, Yesus menghendaki kita senantiasa mengandalkan Dia, berdoa. Berdoa dengan jujur dan dengan tulus. Iman yang benar adalah bangkit dan berlutut. Bangkit dan berlutut di hadapan Allah. Apapun pergumulan hidup kita saat ini, Yesus sangat peduli. Pasti ada pelangi sehabis hujan. Pasti ada hari senang buat kita semua. Pasti ada hari kita kembali boleh beribadah seperti semula. Saudara-saudariku, pernah saudara-saudari dulu nonton film atau dongengnya, dongeng Cinderella? Benarkah keajaiban itu ada? Masih ingat cerita Cinderella? Saya suka dulu menontonnya. Cerita lama yang selalu disukai. Mungkin sampai sekarang ini anak-anak juga suka. Ya, cerita Cinderella ini merebut perhatian banyak orang. Saya sendiri sangat suka sekali dulu nontonnya. Sampai saya suka semua dongeng-dongeng tentang peri. Ya, ada dulu buku Bobo, cerita Bobo, dan ada peri-perinya yang bisa buat keajaiban, yang bisa dengan tongkatnya ting apa terjadi. Ya, apalagi film Cinderella. Tidak sabar rasanya ingin melihat Cinderella dengan gaunnya yang cantik, juga dengan sepatu kacanya ketika dia berjalan. Wah, sampai penasaran ingin melihat bagaimana ibu tiri dan kedua saudara tiri dari Cinderella ini akan mendapat ganjaran atas perbuatan di akhir ceritanya. Saudara, film
Cinderella ini, keajaiban yang dibuat oleh Ibu Peri ya dihadirkan, memunculkan kereta labu, juga sepatu kaca yang pada akhirnya membawa sang pangeran bertemu dengan gadis yang tepat, yaitu Cinderella. Tetapi ada penekanan-penekanan khusus yang diberikan, yaitu kemurahan hati, kebaikan. Di mana ada kemurahan hati, di situ ada kebaikan. Di mana ada kebaikan, di situ ada keajaiban. Selain itu ditegaskan bahwa yang menarik sang pangeran bukanlah gaun baru, bukan juga sepatu kaca Cinderella, tetapi keberanian dan kemurah hatiannya. Saudara-saudariku, jika kamu pernah diperlakukan tidak adil, direndahkan seperti Cinderella, atau diremehkan saat kamu menunjukkan keberanian dan kemurah hatian, mungkin kamu sangat mendambakan cerita seperti Cinderella ini menjadi kenyataan. Melihat Cinderella yang tampak begitu mempesona di dalam balutan gaunnya yang indah akan menghangatkan hatimu. Melihatnya begitu menarik perhatian banyak orang di tengah pesta itu, terutama perhatian sang pangeran, akan menyemangati jiwamu. Bukankah setiap kita pada titik tertentu dalam hidup kita pernah berharap bahwa keajaiban yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita? Bukankah akan luar biasa jika ada seorang pangeran yang dapat membebaskan kita dari segala derita, dari segala persoalan, dari persakit penyakit kita, putus asa dalam hidup kita ini. Saudara, tahukah saudara, sekalipun keajaiban ala Cinderella itu tidak nyata, sosok pangeran atau raja, lebih tepatnya itu benar-benar ada. Pangeran itu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, adalah pemilik langit dan bumi. Dan dia datang ke dunia ini untuk mencari kita, manusia yang berdosa, tanpa perlu mencocokkan berapa ukuran kaki kita untuk sepatu kaca. Yesus Kristus bahkan rela menderita dan mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dia menanggung hukuman maut yang seharusnya ditimpakan kepada kita sebagai ganjaran terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia rela menjadi budak dosa. Yesus membayar harga untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa, dan dengan darahnya Yesus kita beroleh hidup yang kekal karena kita percaya kepadanya. Lebih hebat lagi, dia mengenakan pakaian yang baru untuk kita, yang membuat kita dapat kembali serupa seperti dia. Bukan hanya keberanian, kemurahan hati seperti yang dikenakan Cinderella, tetapi juga kekudusan, kebenaran, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Dia menjadikan kita sebagai mempelainya, ikut memerintah di dalam kerajaannya yang kekal.
mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, ahli waris dari janji-janjinya. Saudara-saudariku, kedatangan Yesus Kristus memberitahu kita bahwa kita tidak perlu lagi menjadi budak dari ibu tiri atau dosa. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah yang telah datang dalam rupa manusia untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengundang kita menjadi mempelainya dan masuk dalam kerajaannya. Apakah kita mau? Undangan yang begitu agung. Apakah kita mau menerima undangan dari Tuhan? Beberapa tahun yang silam, dan sejak saat itu kita semua menanti-nantikan tibanya hari istimewa saat ini. Seperti Cinderella, akhirnya dapat mengenakan gaun putih dan tinggal bersama sang pangeran, sang anak domba selamanya. Bersediakah kamu menerima undangannya? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, sang pangeran itu, Putra Allah yang tunggal, Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Oleh sebab itu, bukan peganganmu terhadap Kristus yang menyelamatkan kamu, melainkan Kristus. Bukan sukacitamu dalam Kristus yang menyelamatkan engkau, melainkan Kristus. Bahkan bukan iman dalam Kristus, meskipun itu menjadi alat, melainkan darah Yesus Kristus dan kebaikannya. Jadi jangan terlalu melihat tanganmu yang memegang Kristus. Sebanyak engkau melihat Kristus, pandanglah bukan kepada pengharapanmu, tetapi kepada Yesus, sumber pengharapanmu. Pandanglah bukan kepada imanmu, tetapi kepada Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita tidak pernah menemukan kebahagiaan dengan memandang doa-doa kita, perbuatan-perbuatan kita, atau perasaan-perasaan kita. Adalah Yesus sendiri. Bukan kita yang memberi ketenangan pada jiwa. Kita tidak pernah menang melawan iblis dan memperoleh damai. Itu pasti melalui mata yang tertuju kepada Yesus. Semuanya kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandanglah terus kepadanya. Biarlah kematiannya, penderitaannya, kebaikannya, kemuliaannya, doa syafaatnya tetap segar dalam pikiranmu. Ketika engkau bangun di pagi hari, pandanglah kepadanya. Ketika engkau berbaling di malam hari, pandanglah kepadanya. Oh, jangan biarkan harapanmu, ketakutanmu datang di antara engkau dan Yesus. Biarlah kita ikuti Dia, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberkatimu. Dia tidak akan mengecewakanmu. Pasti ada pelangi sehabis hujan. Yesus Kristus lahir untuk kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk kita. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita. Dan kenaikannya adalah kisah
pelangi yang tak kalah indahnya. Saudara-saudariku, kemilau warna yang melekat pada dirinya memancarkan kemuliaan yang tiada tara. Namun di balik kecemerlangan Tuhan Yesus tersimpan faktor penolakan juga. Penghinaan dan penyesahan yang berujung kepada kematiannya di atas kayu salib. Bahkan ada usaha orang untuk menutup-nutupi fakta kebangkitan Yesus yang berimplikasi serius agar figur Yesus sebagai Tuhan hingga hari ini terhapus. Tapi itu tidak terjadi. Saudara, kini Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kegemilangan hidupnya menjadi teladan yang menginspirasi banyak orang. Melalui hidupnya, Yesus berusaha mengkomunikasikan kepada kita kemuliaan yang tersedia di ujung penderitaan yang harus kita alami sebagai anak-anaknya. Saudara, pelangi tidak pernah terlepas atau dilepaskan dari hujan. Kemuliaan hidup yang kekal akan kita nikmati. Tidak akan pernah ada penderitaan karena salib Kristus. Saudara, langkah iman akan menuntun kita kepada janjinya bahwa akan selalu ada pelangi sehabis hujan. Amin. Kita sudah di penghujung tahun. Lebih kurang 1 bulan lagi kita sudah masuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Itu pernah dan kita mungkin tidak tahu sampai berapa lama kita diberikan hidup oleh Tuhan. Kita juga tidak tahu apa penderitaan, sakit, kepedihan yang akan kita alami di tahun baru ini. Akan tetapi, kita harus lihat seburuk-buruknya masalah, sesakit-sakitnya kita, akan tetapi ada pelangi sehabis hujan. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Roh Kudus mencurahkan mukjizat di setiap kehidupan kami. Apapun kesulitan yang kami sedang hadapi di masa-masa sulit ini, kami ingat bahwa kami bukan satu-satunya orang Kristen yang bergumul sendiri. Kami juga ingat bahwa dalam kelemahan kami, kuasa Yesus jauh lebih besar. Kami juga menyadari bahwa sumber kuasa kami adalah Yesus Kristus, bukan diri kami sendiri. Tuhan, Engkau menolong, menyertai, melindungi kami semua. Kami percaya pasti ada pelangi di balik hujan. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memampukan kami menghadapi semua pergumulan dan masalah kami, karena kami ingat janji Tuhan. Kami ingat Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semua. Biarlah kami mampu untuk melaluinya, karena kami mau melihat pelangi sehabis hujan. Kami mau melihat janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，新希望来回应上帝的话，一边说奉献。
Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian harapan baru untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《彩虹下的约定》。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Janji di Bawah Pelangi. Before
天我们将结束今天早上的聚会，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Dan saya mengucapkan kepada kita semua untuk selalu disiplin mengikuti ibadah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, percayalah kita akan selalu diberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yeti yang sudah berkenan mensaringkan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Pendeta Yeti di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Methodist Disciple Community yaitu Jemaat MDC ada menyelenggarakan satu webinar yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember hari Kamis malam jam 7.30 dengan tema tradisi Tionghoa dan iman Kristen. Nah, ini bisa kita ikuti bersama-sama dan ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal hubungan tradisi Tionghoa dengan iman Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Sucipto. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan linknya melalui Zoom atau melalui YouTube pun bisa. Hari Kamis tanggal 3 Desember jam 7.30. Sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah di setiap kehidupan kita. Kita bisa salurkan persembahan kita yang terbaik melalui BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau melalui OVO juga bisa dengan nomor pribadi saya 081361099955. Percayalah persembahan Bapak Ibu yang ikhlas, yang tulus, yang sungguh-sungguh akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri di bulan yang ke-11 ini. Minggu depan kita akan sudah masuk di bulan Desember. Kita bersama-sama kembali akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Christmas secara online. Berhubung masa pandemi belum berakhir, marilah kita bersama-sama mensyukurinya. Kalau ibadah ataupun acara Natal kita masih bisa dilakukan secara online, kita akan melaksanakannya di tanggal 20 dan 25. 20 perayaan Natal kita, 25 adalah ibadah Natal kita yang akan dilaksanakan pada pagi hari jam 10 di channel YouTube.
Marilah kita sama-sama mengikutinya dan mendoakan acara-acara yang sedang kami persiapkan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita terus menghimbau kepada kita untuk mengikuti persekutuan doa malam setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui via online, yaitu channel YouTube. Marilah kita sama-sama memberikan waktu kepada Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, memuji, berdoa bersama, dan belajar firman Tuhan bersama. Melalui persekutuan doa ini, kita akan semakin dikuatkan dan dihibur di masa-masa pandemi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah mempunyai anak-anak kecil dari PG sampai SD, untuk menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 melalui channel YouTube. Kiranya anak-anak dari kecil mereka sudah diarahkan untuk dipimpin oleh Tuhan, dan hingga dewasanya nanti mereka akan selalu berada di jalannya Tuhan, yang akan dipimpin oleh guru-guru yang berpengalaman, yang penuh dengan kuis-kuis berhadiah yang mengasihkan. Jadi marilah kita menghimbau atau mengajak anak-anak kita untuk mengikuti acara sekolah minggu online. Demikian juga bagi kita yang di rumah masih punya anak-anak muda yang ada di tengah-tengah keluarga, yang ada di sisi kita sebagai orang tua, jangan lupa untuk juga menghimbau mereka mengikuti kegiatan muda-mudi secara online melalui Zoom atau Google Meet atau YouTube. Jadi biar mereka bisa mengikutinya setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Tea. Kiranya muda-mudi tidak mengia-nyiakan waktunya ataupun melakukan hal-hal yang sama sekali tidak berguna, tetapi biarlah mereka punya kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan dan juga mengikuti kegiatan ataupun acara-acara yang mengasihkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari Kamis malam jam 7.30 saya secara pribadi mengajar bahasa Mandarin secara gratis. Bagi kita yang berminat, mari bergabung. Link Google Meet-nya akan saya bagi setiap hari Kamis, dan kita akan belajar bersama setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Biar kita bisa menambah wawasan kita di dalam bahasa Mandarin. Nah, karena masa pandemi belum berakhir, marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker, face shield, dan sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan ambil waktu untuk berolahraga, untuk menambah imun kita, untuk menambah stamina di dalam tubuh kita. Dan untuk sementara marilah kita menahan diri, bersabar, tidak berada di tempat-tempat keramaian demi kesehatan kita. Dan untuk Bapak Ibu yang sering berbelanja, usahakan kalau berbelanja pakailah sarung tangan demi kesehatan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Kita akan berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Shalom.